Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jumpa lagi bersama saya, Mariati SPD dari SMA PGRI 2 Kayen, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pati. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan aksi nyata modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid melalui program Pelangi Literasi. Tujuan kegiatan aksi nyata modul 3.3 ini adalah 1. Saya selaku CGP dapat menjalankan tahapan B buat pertanyaan dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahap demonstrasi kontekstual. Yang kedua, saya selaku CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Latar belakang dari program Pelangi Literasi adalah 1. Minat baca siswa sangat rendah karena selama ini literasi kurang menarik. Yang kedua, rendahnya kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan kurangnya rasa percaya diri. 3. Hasil asesmen nasional ANBK rendah. 4. Berdasar hasil wawancara dengan siswa, terdapat fakta bahwa siswa begitu dekat dengan smartphone atau HP, maka perlu pemanfaatan yang bijak. 4. Dengan mengintegrasikan kegiatan literasi dengan pembelajaran di kelas, siswa akan lebih siap mengikuti pembelajaran sehingga tercipta pembelajaran yang inovatif, menyenangkan, dan bermakna. Tujuan dari program Pelangi Literasi adalah 1. Peningkatan minat baca siswa sehingga mampu menambah informasi, wawasan, atau pengetahuan siswa. Selain itu, juga agar siswa tidak ketinggalan zaman dan selalu update berita. 2. Peningkatan kemampuan berkomunikasi bagi siswa yang salah satunya adalah terampil berbicara atau menyampaikan ide. 3. Meningkatkan rasa percaya diri siswa melalui kegiatan bercerita. 4. Mengajarkan kepada siswa dalam memanfaatkan smartphone lebih bijak dan berguna melalui literasi digital. Adapun potensi atau aset awal yang dimiliki oleh SMA PGRI 2 Kayen terkait dengan program Pelangi Literasi adalah 1. Seluruh siswa memiliki smartphone dan potensial untuk pemanfaatan literasi digital. 2. Setiap ruangan termasuk semua ruang kelas sudah terkoneksi Wi-Fi free hotspot area sehingga mudah untuk mengakses informasi. Yang ketiga, perpustakaan yang memadai dan pojok baca. Selanjutnya, juga memiliki guru-guru yang kreatif dalam mengembangkan pembelajaran. Selanjutnya, struktur program Pelangi Literasi adalah 1. Untuk sasarannya adalah siswa kelas 10, 11, dan 12 di SMA PGRI 2 Kayen. Yang kedua, mitra kolaborasi adalah kepala sekolah, wakakurikulum, wali kelas, staf perpustakaan. Selanjutnya, bentuk pelaksanaan program. Program ini bisa dilakukan atau masuk dalam kegiatan intrakurikuler, masuk dalam kegiatan pembelajaran, ataupun dalam bentuk penugasan siswa. Adapun bentuk kegiatan sehingga dinamakan Pelangi Literasi antara lain 1. Membaca manual atau literasi digital. Diharapkan siswa mampu menggali informasi sehingga wawasan bertambah dan tidak ketinggalan berita. Yang kedua, bercerita, mendongeng, atau berbicara. Melalui kegiatan ini diharapkan siswa mampu berbicara, bercerita, atau menyampaikan pendapat dengan baik dan meningkatkan rasa percaya diri. 3. Menyimak atau menonton video. Melalui kegiatan ini diharapkan siswa mampu mengamati dengan cermat dan mendapatkan informasi dari apa yang disimak. 4. Menulis kreatif. Melalui kegiatan membaca, berbicara, dan menyimak, siswa mampu menulis kreatif meskipun masih sederhana. Selanjutnya adalah tahapan kegiatan Pelangi Literasi. Yang pertama, tahap perencanaan. Dalam tahap ini, menyusun kegiatan pembelajaran yang memuat unsur literasi dengan memanfaatkan buku maupun media digital. Yang kedua, di tahap pelaksanaan, yaitu melaksanakan rencana pembelajaran di kelas yang dimulai dengan kegiatan literasi 5-10 menit di awal pembelajaran. 2. Menyampaikan informasi yang didapatkan ke teman sekelas.
3. Mengisi jurnal harian literasi yang berisi hari, tanggal, judul bacaan, informasi yang didapatkan. Selanjutnya yang keempat, kegiatan pelangi literasi tidak hanya membaca, tapi juga menyimak, berbicara atau bercerita, menulis kreatif. Selain itu juga tidak hanya dilakukan di kelas atau pembelajaran, namun juga bisa dilaksanakan di rumah atau kapan saja, misalnya dalam bentuk penugasan. Selanjutnya tahap yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi digunakan untuk mengecek atau menilai jurnal harian membaca milik siswa setiap pembelajaran atau tiap minggu. Bentuk evaluasi juga dapat dilakukan dengan menguji siswa tentang pengetahuan yang sudah dimiliki sesuai yang sudah dibaca atau tertulis dalam jurnal. Berikutnya aspek kepemimpinan murid dalam pelangi literasi. Yang pertama, aspek suara. Siswa menyampaikan ide atau gagasannya, kemudian macam-macam variasi kegiatan literasi yang disajikan. Yang kedua, pilihan. Terlihat dari siswa memiliki kebebasan memilih topik dan menyampaikan sumber literasi. Yang ketiga, kepemilikan. Hal ini tampak pada produk yang dikumpulkan oleh siswa sesuai kemampuannya. Tolak ukur keberhasilan dari program pelangi literasi adalah 1. 75% siswa melaksanakan kegiatan literasi baik digital atau manual dan dibuktikan dengan mengisi jurnal literasi. Yang kedua, siswa memahami dan mendapatkan informasi dari materi yang dibaca atau yang disimak, dibuktikan dengan tes lisan. Yang ketiga, wawasan siswa bertambah. Hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan debat atau adu pendapat tentang suatu permasalahan. Berikutnya, peran dukungan sumber daya. Yang pertama, dari kepala sekolah, yakni izin sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, wakakurikulum, wali kelas, dan rekan guru sebagai pemantau, evaluasi, dan diskusi. 3. Staf perpustakaan, yakni memfasilitasi siswa dalam mengakses sumber bacaan atau buku. Yang keempat, fasilitas berupa hotspot atau wifi, sekolah yang lancar, dan perpustakaan yang memadai. Yang kelima, dukungan finansial dari dana BOS untuk menyiapkan buku jurnal kegiatan membaca. Adapun tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program pelangi literasi adalah 1. Konsistensi guru dan siswa dalam menjalankan program. Yang kedua, kreativitas dan inovasi guru agar siswa tidak jenuh. Yang ketiga, jaringan internet atau wifi yang tidak stabil. Sebenarnya program ini merupakan upaya untuk membangun budaya positif melalui literasi. Tak ada tantangan yang berarti, yang terpenting adalah konsistensi. Dalam menjalankan program pelangi literasi ini, prakarsa perubahan saya adalah mengembangkan pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi untuk berliterasi dan meningkatkan kreativitas peserta didik. Adapun tahapan bagjanya adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Tahapan bagja yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pada tahap ini, pertanyaan yang tersajikan, bagaimana cara yang harus saya lakukan agar siswa senang berliterasi sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Adapun tindakan yang saya lakukan, 1. Bekerja sama atau diskusi dengan kepala sekolah atau guru lain. 2. Menyediakan sumber bacaan atau literasi yang variatif. 3. Memanfaatkan TIK atau smartphone sebagai sumber belajar dengan baik agar tidak mengantuk atau ramai di kelas. 4. Saya perlu mempelajari karakter peserta didik agar dapat menyajikan pembelajaran yang menarik dan bermakna. Yang kelima, saya harus membaca referensi untuk meningkatkan kompetensi diri. Berikutnya, rencana yang melibatkan murid. Yang pertama, berdialog dengan siswa dalam menentukan metode pembelajaran yang sesuai. 2. Membuat angket untuk diisi siswa guna mengidentifikasi karakter dan kebutuhan belajar siswa. 3. Memberikan keleluasaan kepada siswa untuk memilih sumber literasi atau bacaan. Aset atau sumber daya yang dapat diberdayakan. Yang pertama, kepala sekolah. 2. Rekan guru mapel. 3. Guru BK. 4. Wali kelas. 5. CGP. 6. Siswa. Waktu yang saya perlukan pada tahap ini sekitar 1 minggu. Berikut adalah foto kegiatan tahap 1, buat pertanyaan utama. Foto ini ketika saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan pengelola, kemudian dilanjutkan diskusi dengan guru
atau Dewan Guru melalui rapat bersama, kemudian foto yang berikutnya juga diskusi dengan siswa. Refleksi pada kegiatan tahap 1 buat pertanyaan adalah: 1. Untuk yang peristiwa yang saya alami adalah sosialisasi dan diskusi program pelangi literasi dengan kepala sekolah, Dewan Guru, dan siswa. Dari diskusi ini saya mendapatkan ide atau masukan yang bermanfaat. Yang kedua, perasaan saya ketika melaksanakan tahap 1 sangat senang karena program ini direspon baik oleh kepala sekolah, guru, maupun. Selanjutnya, pembelajaran yang saya dapatkan pada tahap ini adalah dari kegiatan diskusi, saya berbagi pengalaman atau ide, saya memahami karakter siswa, dan bertambah wawasan. Berikutnya, untuk penerapan ke depan, setelah berdiskusi dan bersosialisasi program, saya mendapat banyak pembelajaran dan akan menjalankan program pelangi literasi sesuai tahapan yang saya susun. Selanjutnya, untuk tahap yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara yang harus saya lakukan agar kegiatan literasi yang dijalankan menarik dan bermakna. Adapun tindakan yang dapat saya lakukan, saya akan memberikan variasi kegiatan literasi, diantaranya membaca, menyimak video, bercerita, menulis kreatif, dan literasi digital. Yang kedua, saya akan memanfaatkan TIK dalam literasi dan pembelajaran, serta menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan inovatif. Ketiga, saya akan membiasakan siswa untuk berliterasi digital melalui smartphone yang dimiliki. Rencana yang melibatkan murid antara lain: 1. Siswa memanfaatkan smartphone sebagai media literasi digital. 2. Siswa mengisi angket untuk mengidentifikasi karakter dan kebutuhan belajarnya. 3. Guru bersama siswa merencanakan pembelajaran atau literasi dengan model yang variatif atau berdiferensiasi. Aset atau sumber daya yang dapat diberdayakan adalah rekan guru, guru BK, wali kelas, CGP, siswa, fasilitas kelas seperti wifi, proyektor, dan ruang perpustakaan. Waktu yang saya perlukan pada tahap 2 ini sekitar 1 minggu. Berikutnya adalah foto kegiatan tahap 2 ambil pelajaran. Pada kegiatan ini saya mencoba mempraktekkan kegiatan pelangi literasi dari membaca, berbicara, kemudian menulis, dan hasilnya juga ditulis di papan tulis. Dan hasilnya dari kegiatan ini kami dapat berbagi informasi. Berikutnya, refleksi kegiatan pada tahap 2 ambil pelajaran. Peristiwa yang saya alami pada tahap 2 ini adalah kegiatan pelangi literasi, antara lain membaca artikel atau berita, juga literasi digital, menyimak video, berbicara, menulis kreatif. Kemudian siswa berbagi informasi. Peristiwa berikutnya masih ada yang terkendala jaringan internet. Perasaan yang saya rasakan pada tahap 2 ini, saya merasa senang karena siswa cukup antusias dalam kegiatan literasi. Kemudian saya juga bangga karena meskipun literasi hanya 5-10 menit, tetapi dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Pembelajaran yang saya dapatkan pada tahap 2 ini, dari kegiatan pelangi literasi, siswa saya mampu berbagi informasi, gagasan, dan pengalaman. Siswa lebih aktif di kelas, juga meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian penerapan ke depan yang akan saya lakukan setelah kegiatan ambil pelajaran, penerapan ke depan saya adalah memberikan sumber literasi yang variatif dan terkini agar tidak membosankan. Demikianlah tadi sajian aksi nyata modul 3.3 dari saya tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, yakni melalui program pelangi literasi. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Demikian sajian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.